Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami di List Vika Channel. Nah, dalam video kali ini kami akan kembali memberikan updatean berkaitan tentang informasi program Kartu Prakerja. Jadi, pada hari ini ada kejutan terkait tentang program Kartu Prakerja di tahun 2022. Hal ini langsung disampaikan oleh PMO Kartu Prakerja berkaitan tentang program lanjutan untuk alumni prakerja. Bagi teman-teman yang merupakan alumni prakerja tahun 2020 hingga tahun 2021 wajib mengetahui info ini. Dan juga ada kelebihan yang akan teman-teman dapatkan sebagai peserta baru program Kartu Prakerja di tahun ini. Selain itu, ada beberapa sistem perubahan atau perbedaan sistem prakerja yang tentunya membedakan program Kartu Prakerja ini dengan tahun sebelumnya. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean berkaitan tentang program Kartu Prakerja, terutama tentang pembukaan program Kartu Prakerja gelombang 23 dan juga informasi penting lainnya. Menciptakan program itu adalah yang dibutuhkan masyarakat, yang menjawab persoalan. Jadi harus ada yang disebut sebagai problem solution fit, ya. Jadi problem solution fit. Jadi harus pas. Jangan sampai kemudian ini ada mismatch. Yang kedua adalah bagaimana kita responsif kemudian menjawab apa yang diinginkan oleh user kita. Tapi berarti untuk merespon kita harus menyediakan kanal supaya user bisa mengatakan apa yang mereka inginkan. Nah, empati inilah yang menjadi kuncinya. Nah, di sini kita juga melengkapi ya fitur-fitur yang ada di ekosistem program Kartu Prakerja atau di website maupun dashboardnya penerima Kartu Prakerja atau pendaftar Kartu Prakerja dengan hal-hal yang bermanfaat buat mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang sudah ada fitur job recommendation maupun job search, sudah ada fitur course recommendation maupun course search. Jadi teman-teman ini bisa kemudian secara proaktif kemudian mencari sendiri nih peluang kerja yang sesuai dengan keahlian mereka atau pelatihan yang mereka inginkan. Nah, tetapi kalau teman-teman misalnya saja malas melakukan itu, mesin dengan machine learning kita bisa kemudian menyediakan course recommendation itu di dashboardnya teman-teman. Dengan teknologi informasi kita bisa kemudian konekkan katakanlah tagging atau keywords yang sama di lowongan kerja yang tersedia di 4 job platform mitra kita dengan kemudian pelatihan yang diselesaikan oleh sobat prakerja. Nah, selain itu produk kita ini kan pelatihan. Bagaimana kita kemudian bisa memastikan jenis pelatihan yang ada itu relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di saat pandemi COVID-19. Kemudian kita secara kontinu meningkatkan standar pelatihan, meningkatkan layanan dari mitra-mitra digital platform, mitra pembayaran maupun lembaga pelatihan. Selain itu yang penting juga adalah bagaimana kita kemudian melakukan monitoring dengan lebih baik dan kolaborasi dengan mitra-mitra untuk menyediakan program lanjutan pasca teman-teman menjadi alumni program Kartu Prakerja. Yang penting di sini adalah juga pelatihan itu di-assess oleh lembaga yang kredibel. Dalam hal ini kita kolaborasi dengan UI, UGM, UNER, dan lain sebagainya untuk mengecek kesesuaian dari atau kualitas dari pelatihan sesuai dengan standar sebelum pelatihan itu bisa diterima di prakerja. Selain itu, setelah sudah ada di prakerja, pelatihan-pelatihan itu akan kemudian dimonitor bagaimana pelaksanaannya itu dengan 3 mitra lembaga pendidikan lainnya, yaitu IPB, ada UMM, dan juga UNUSIA. Jadi di sini multiple layers of checking dan juga perbaikan itu dilakukan, sehingga kemudian hasilnya bisa seperti yang kita harapkan. Nah, bicara soal pelatihan, kalau sekarang dari sudut pandang pemberdayaan perempuan, Kartu Prakerja ini kan berhasil meningkatkan kompetensi sebesar 95% poin lebih tinggi untuk perempuan penerima program dibandingkan yang tidak menerima. Jadi kalau simpulan hasil presisi, Kartu Prakerja membantu pemberdayaan perempuan. Menurut Bu Deni, sistemnya bagaimana, juga bagaimana jenis pelatihan yang ada di Kartu Prakerja ini dapat mendorong pemberdayaan perempuan khususnya? Yang pertama adalah sistem yang mudah diakses.
bagi semua orang, termasuk buat adik-adik remaja putri maupun buat ibu-ibu yang mereka tadi disampaikan oleh kalau tidak salah oleh Pak salah satu yang dari UNDP kalau tidak salah ya Pak Morimasa, bahwa perempuan itu secara disproporsional itu terdampak oleh pandemi lebih besar karena mereka mungkin more likely untuk dirumahkan padahal mereka sebenarnya bisa bekerja di kantor, tetapi kemudian mereka yang di layoff pertama kali, yang dirumahkan pertama kali. Kemudian perempuan juga mengurus atau membesarkan anak, mengurus rumah tangga. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menyajikan pelatihan-pelatihan ini mudah diakses oleh ibu-ibu dan adik-adik perempuan dari rumah, dan kemudian setelah mereka berlatih mereka pun bisa berproduksi, berjualan dari rumah. Nah, yang tidak membutuhkan mobilitas, yang kedua adalah tentu saja adalah faktor keamanan dan kenyamanan buat perempuan. Nah, program Kartu Prakerja ini menyediakan pelatihan-pelatihan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi. Jadi dari pendaftarannya, kemudian yang kedua adalah pelatihannya sendiri. Yang menarik adalah ini ya, jangan kita berpikir perempuan itu adalah pelatihannya masak dan menjahit ya. Ini saya berikan statistik nih, bahwa bagusnya adalah karena tadi Pak Kris mengatakan bahwa pelatihan secara tatap muka ini terbatas dalam hal delivery di lapangan. Karena apa? Instrukturnya terbatas, mungkin kemudian lembaga pelatihannya juga terbatas. Padahal pelatihan-pelatihan ini dibutuhkan oleh semua orang. Nah, dengan online maka teman-teman prakerja dari Sabang hingga Merauke mendapatkan akses dilatih oleh instruktur yang sama, lembaga pelatihan yang sama, baik Jawa maupun luar Jawa pada saat yang sama. Tinggal mau atau tidak. Nah, menariknya ini Friska, misalnya saja pelatihan dasar-dasar untuk engineer data warehouse. Ini kan pelatihan yang bias laki-laki. Ternyata peserta perempuan yang 48%. Kemudian 5 hari mahir teknik konstruksi AutoCAD. Ini juga bias laki-laki. Ternyata 48% juga pesertanya adalah perempuan. Yang lain itu adalah misalnya saja sebagai UX writer. Ini 50-50 antara laki-laki dan perempuan. Kemudian misalnya saja terkait dengan CFA level 1 preparation test, paket komplit untuk quantitative method. Ini bahkan perempuannya lebih tinggi, 56%. Kemudian untuk K3, kursus keselamatan kesehatan kerja, basic factory, ini 31% diikuti oleh perempuan juga. Nah, jadi di sini banyak sekali lagi pelatihan-pelatihan yang mungkin sebelumnya itu bias laki-laki, tapi karena sekarang ini disediakan secara online, siapapun kemudian bisa mengaksesnya dan belajar, termasuk di sini adalah perempuan. Tentu saja saya berharap bahwa dari program Kartu Prakerja ini bisa dilanjutkan ke depan. Jadi itu ya teman-teman terkait tentang hal-hal atau kejutan baru yang langsung disampaikan oleh Ibu Deni selaku PMO Kartu Prakerja. Tidak hanya fokus kepada insentif bulanan yang akan teman-teman dapatkan, tetapi juga kepada kualitas pelatihan dan juga tentu kepada minat masyarakat untuk mendapatkan program Kartu Prakerja ini. Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan terkait tentang alumni dari program Kartu Prakerja ini. Maka dari itu teman-teman yang masih belum melakukan pendaftaran untuk dapat bergabung dalam program Kartu Prakerja di tahun ini, ayo segera teman-teman daftar dan buat akun agar ketika program Kartu Prakerja gelombang 23 sudah dibuka, teman-teman bisa langsung klik gabung. Kapan pembukaannya nanti akan kami update selalu untuk teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman yang masih belum melakukan update data diri, segera lakukan update data diri ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lolos dan mendapatkan program Kartu Prakerja di gelombang 23. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.